Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang kerjasama seorang tentara dan seorang teroris untuk menghentikan kelompok pemberontak yang ingin mencuri semua minyak di dunia. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa pasukan tentara. Mereka akan menjalankan misi di sebuah padang pasir. Di sana ada sebuah kilang minyak yang akhir-akhir ini diserang sekelompok pemberontak. Dan tugas para tentara ini adalah membawa para pekerja kilang ke tempat aman yang dinamai zona hijau. Pasukan ini sendiri dipimpin oleh orang bernama Dragon. Sesampainya di kilang minyak, Dragon bertemu dengan seseorang bernama Cheng. Dia adalah profesor di tempat itu. Cheng berkata kalau mereka hampir setiap hari diserang sekelompok pemberontak yang ingin merebut kilang minyak itu. Sehingga dia meminta Dragon dan pasukan untuk mengevakuasi semua orang dengan cepat. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan Babang John Cena. Dia bernama Chris. Saat lagi asik bermain, Chris didatangi beberapa orang, di mana mereka dipimpin oleh adiknya sendiri bernama Henry. Mereka semua termasuk Chris adalah kelompok pemberontak yang selama ini telah menyerang kilang minyak. Henry berkata kalau mereka mendapat tugas baru lagi untuk menyerang para pasukan tentara yang saat ini berada di kilang minyak. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapat gaji yang besar dari bos. Tapi misi mereka kali ini berlangsung di tempat yang bernama Jalan Maut. Tapi Chris mengaku tidak ingin melakukan hal kayak gitu lagi. Dia sudah capek menyerang tempat itu dan ingin pensiun dari tugasnya. Meski terus diajak, Chris tetap tidak mau ikut. Chris sendiri tinggal di sebuah desa kecil. Nampak dia sedang bermain dengan seorang anak. Sampai tiba-tiba datang mobil tukang servis pipa. Dia bernama Owen. Tujuannya datang adalah untuk memperbaiki pipa rusak di sana. Sialnya, ternyata saluran pipa itu sudah diputus oleh pusat bernama Unicorp tanpa alasan yang jelas. Mendengar itu, pastinya membuat Chris cemas. Karena tanpa air, desa ini bisa mati. Sialnya, untuk mendapat air kembali, Chris harus menyogok Unicorp seharga $100.000, atau kalau dirupiahin sekitar 1.500.000.000. Buset dah, mahal juga ya. Mendengar itu sontak membuat Chris kaget. Dia bingung bagaimana cara mendapatkan uang sebanyak itu. Sampai akhirnya dia setuju untuk membantu Henry menjalankan misi pemberontakan, di mana mereka akan menyerang pasukan tentara di awal tadi. Di sisi lain, Dragon sedang membahas rencana evakuasi, di mana mereka akan menuju zona hijau dengan melewati Jalan Maut, jalan paling berbahaya di sana. Tapi mereka harus tetap melewatinya karena itu adalah jalan paling cepat. Esoknya, Dragon bersama pasukan bergegas mengumpulkan semua orang. Mereka akan dibawa pergi dengan naik bis yang jumlahnya ada 11 buah, ditambah beberapa helikopter yang mengintai. Di sini, Dragon dipertemukan dengan seorang dokter bernama May. Anehnya, nampak keduanya saling kenal dan seperti lagi ada masalah pribadi. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria yang membuat tanda X di bis nomor 8, yang artinya bis itu akan diincar para pasukan musuh. Setelahnya mereka pun berangkat. Di perjalanan, Dragon menyuruh May untuk duduk karena di jalanan ada banyak polisi tidur. Tapi May menolak dan kayak lagi ngambek sama Dragon. Tak lama, mereka pun sampai di Jalan Maut. Nampak banyak mobil hancur di sana, yang menandakan jalan itu sangat berbahaya dan pastinya ada banyak jebakan. Dengan hati-hati, para pasukan melewati jalan itu sambil memantau jika ada musuh menyerang. Dan tiba-tiba ya, terjadi sebuah ledakan di tengah jalan yang membuat para penumpang ketakutan. Untungnya mereka berhasil selamat. Dragon lalu berkata kalau dia akan selalu melindungi May. Tapi May tiba-tiba marah dan memaki-makinya. Dia kesal pada Dragon yang lebih mementingkan tugasnya sebagai tentara daripada keluarganya sendiri. Yang ternyata May adalah anak dari Dragon yang sudah lama ditinggalnya. Dragon terlalu fokus pada pekerjaan sampai tidak punya waktu untuk keluarga. Bahkan saat sang ibu meninggal pun, Dragon tidak datang menjenguk. Hal itulah yang membuat May benci padanya. Dia bahkan meragukan ayahnya sendiri sebagai seorang pahlawan.
Saat melanjutkan perjalanan, nampak ada badai pasir di depan. Para pasukan pun bersiap melewatinya. Namun Dragon merasa kalau ada yang aneh pada badai itu, kayak nggak natural gitu. Lebih buruknya lagi, sinyal mereka semua mati, yang membuat mereka tidak bisa saling telepon. Dari kejauhan, nampak beberapa mobil mendekat. Ternyata itu adalah pasukan Chris dan Henry yang berniat mengambil alih bis nomor 8, bis yang sudah diberi tanda X tadi. Pasukan musuh pun mulai menyerang dan masuk ke dalam bis. Tidak hanya bis nomor 8, mereka juga mengambil alih bis nomor 11 untuk pengalihan. Selesai melumpuhkan pasukan tentara, kelompok itu membawa kabur kedua bis. Dragon yang baru keluar dari badai pun sadar kalau mereka kehilangan 2 bis. Bergegas dia menelepon bantuan helikopter untuk minta tumpangan. Bersama Mei, Dragon pun pergi mencari pasukan yang hilang. Mereka menyusuri padang pasir sampai mereka menemukan sebuah mesin jet yang menyala, di mana itu adalah penyebab terjadinya badai tadi. Yang artinya badai itu dibuat para pemberontak untuk menghadang pasukan tentara. Tak jauh dari sana juga ditemukan bis nomor 11. Salah satu pasukan mengabarkan kalau mereka diserang sekelompok pemberontak. Mengetahui itu, Dragon menyuruh semua pasukan mencari pemberontak itu. Dengan cepat pasukan helikopter memindai lokasi dan berhasil menemukan kelompok itu. Barusan sampai, kelompok pemberontak langsung menembakkan amunisi, sehingga baku tembak pun terjadi. Beberapa kelompok berhasil dibunuh, tapi sialnya helikopter itu tertembak dan terjatuh, sehingga kelompok pemberontak pun berhasil kabur. Sedangkan Dragon dan yang lain masih menyusuri padang pasir, sampai akhirnya mereka menemukan bis nomor 8. Bergegas Dragon turun untuk memeriksanya. Untungnya semua aman, tapi ada 5 orang yang sudah dibawa pergi oleh pasukan pemberontak. Mereka kini tiba di sebuah tempat bersama 5 sandera dari bis nomor 8. Tapi di sana, Chris malah marah pada Henry. Chris yakin jika dia membohonginya, pasti mereka bekerja bukan untuk perusahaan Unicorp. Perdebatan pun terjadi, sampai tiba-tiba muncul sosok pria di sana. No one works harder than me. Yang ternyata adalah Owen. Ya, Owen adalah dalang dari semua kejadian ini. Dialah juga yang telah menyebabkan perang untuk memperebutkan kilang minyak. Ternyata dari 5 orang sandera yang dibawa, salah satunya adalah Profesor Cheng. Melihat itu, Owen pun jadi senang karena akan mempermudah mereka mengambil alih kilang minyak. Owen juga berusaha menenangkan Chris dan mengajaknya bergabung dengan mereka, karena jika misi ini berhasil, mereka akan kaya raya. Namun Chris yang muak memilih pergi. Henry mencoba membujuk kakaknya lagi, tapi Chris tidak mau dengar dan langsung pergi. Akibat gagal membujuk kakaknya, Owen yang kesal langsung membunuh Henry. Buset, kejam juga ya. Sialnya dalam kejadian itu, salah satu sandera tertembak mati, yang membuat Owen kesal. Tapi bagaimanapun juga, mereka harus segera pergi dari markas. Kembali ke Dragon yang sedang berkeliling, dia tak sengaja melihat mobil milik Chris. Mengira kalau itu adalah kelompok pemberontak, Dragon segera turun dari helikopter dan mengikutinya. Chris ternyata kembali ke desa. Barusan datang, si bocil langsung mengajaknya bermain. Tidak mau buang waktu, Dragon segera menghampirinya dan bertanya apa urusan Chris ada di padang pasir. Dan Chris menjawab, mau mancing bang. Lah kocak. Dragon awalnya ingin menginterogasi Chris, tapi saat melihat seorang bocil di sana, dia memilih untuk pergi dan menunggu waktu yang tepat untuk menginterogasinya. Tak lama setelahnya, Chris pun mau pergi. Melihat kesempatan itu, Dragon segera mengikutinya. Yang ternyata Chris mau menemui adiknya Henry dan mau mengajaknya bicara. Tapi betapa terkejutnya Chris saat melihat adiknya sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba muncul Dragon di sana yang membuat Chris kesal karena terus diikuti, sehingga pertarungan pun terjadi. Pertarungan terjadi dengan imbang.
Keduanya sama-sama kuat. Untungnya mereka bisa saling sadar kalau ternyata musuh mereka berdua sama. Tiba-tiba muncul beberapa kelompok yang ingin melakukan transaksi senjata sesuai perjanjian. Tapi karena Dragon tak sengaja menarik granat, mereka mengira kalau Dragon dan Chris mau melawan. Sehingga kelompok itu langsung menembakkan banyak peluru yang membuat keduanya terpojok. Dragon harus bekerja sama dengan Chris. Mereka akan melemparkan granat untuk melawan. Tapi Dragon yang sudah tua malah jadi beban buat Chris. Haha. Untungnya kelompok itu kehabisan peluru dan memilih kabur. Untuk memastikan, Dragon menyuruh Chris mengintip. Dan tiba-tiba, lah, malah si Dragon yang nembak. Merasa kalau tempat itu berbahaya, Dragon dan Chris segera meledakkannya. Di sisi lain, nampak Owen berusaha membobol kilang minyak. Dia akan menyalurkan semua minyak untuk dijual ke internasional. Namun untuk bisa melakukannya, mereka harus memiliki USB khusus. Dan hanya Cheng yang menyimpannya. Owen bertanya di mana USB itu berada. Namun Cheng tidak mau menjawab. Sehingga Owen harus memaksanya dengan menembak satu persatu para sandera. Tapi Cheng tetap tidak mau mengatakannya. Owen lalu mengancam akan membunuh sandera terakhir, yang ternyata adalah anaknya. Tidak mau anaknya terluka, Cheng akhirnya mau mengatakan kalau USB itu disimpan di dalam tasnya. Tapi Cheng mengaku tidak tahu di mana tas itu berada. Meski begitu, Owen punya ide. Dia akan menelepon HP di tas milik Cheng dan melacak lokasinya. Tas itu dibawa oleh Mei. Sialnya, dia mengangkat telepon yang tanpa dia ketahui ternyata itu adalah jebakan kelompok pemberontak. Di desa, nampak Chris yang sedang bermain dengan anak-anak. Dia menyanyikan lagu dan menari untuk menghibur mereka. Dragon yang ada di sana juga ikut menyanyi, dan itu berhasil membuat anak-anak senang. That's a different one? Oh, that's pretty good. Setelah capek menyanyi, Dragon mengajak Chris berbincang. Niatnya mau membahas soal kelompok pemberontak waktu itu. Tapi Chris malah curhat kalau dia naksir sama Mei. Padahal Mei ini anaknya si Dragon. Haha. Mereka lalu curhat satu sama lain, di mana keduanya punya masalah keluarga. Dragon yang ditinggal meninggal istrinya dan dibenci sama anaknya sendiri, sedangkan Chris yang harus melihat ayahnya tewas tepat di depan matanya karena serangan para pemberontak di masa lalu. Hal itu membuat keduanya semakin dekat. Tak lama, Dragon merasa ada tamu tak diundang, yang ternyata itu adalah pasukan Owen. Bergegas semua anak diamankan, sedangkan Dragon dan Chris akan menghadang pasukan musuh. Mereka bekerja sama melumpuhkan musuh, meski keduanya belum punya chemistry. Dengan kerjasama yang berantakan, mereka berhasil melumpuhkan beberapa pasukan musuh. Sialnya mereka ketahuan, yang membuat pasukan musuh mendekat. Untungnya datang para warga yang berniat membantu dengan senjata api yang mereka punya. Tidak mau para warga terluka, Chris memilih menuruti perkataan pasukan itu, di mana mereka meminta tas milik Cheng. Tanpa pikir panjang, Chris langsung memberikannya. Hal itu sontak membuat Mei kesal, karena tas itu berisi USB yang sangat berharga. Jika para musuh mendapatkannya, mereka akan mengambil semua minyak yang jumlahnya ada 100 juta liter, di mana itu akan menjadi pencurian minyak terbesar di dunia. Mengetahui itu, Chris segera mengajak Dragon pergi ke kilang minyak dengan menaiki mobil yang sudah dimodifikasi dengan mesin jet. Mei mau ikut, tapi dia dilarang ayahnya karena itu terlalu berbahaya. Dan setelahnya mereka pun berangkat. Kembali ke Owen yang sudah mendapatkan tas. Dia memaksa Cheng membuka akses ke kilang minyak.
Setelah akses terbuka, Owen segera menyalakan pipa yang akan menyedot semua minyak ke dalam kapal besar yang kemudian akan dijual ke internasional. Untuk berjaga-jaga, Owen sengaja merusak USB itu supaya tidak ada yang bisa menghentikannya. Tak lama, nampak Dragon dan Chris sudah tiba. Mereka dihadang para pasukan musuh, tapi dengan mobil besarnya, keduanya dengan mudah menerobos tembok. Dragon dan Chris segera melawan semua pasukan. Setelah pengalaman kemarin malam, keduanya udah mulai akur nih. Kerjasama berjalan dengan lancar dan mereka bisa mengalahkan semua musuh. Menyadari itu, Owen dengan truk pembawa minyak segera pergi supaya misi mereka tidak gagal. Dragon dan Chris lalu naik untuk menghentikan mesin dan menyelamatkan Cheng. Sialnya, hal itu disadari oleh penjaga bertubuh besar, di mana dia adalah pasukan terkuat milik Owen. Dragon dan Chris bahkan dibuat kesulitan melawannya. Bahkan keduanya sampai terpojok. Tidak punya pilihan lain, Chris terpaksa menyerah. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa disadarinya, Dragon ternyata sudah siap menyerang. Dragon akan melawan penjaga itu, sedangkan Chris akan pergi mengejar truk tangki minyak. Sialnya mereka terlambat karena Owen sudah pergi jauh. Tapi tiba-tiba, ya, muncul sebuah mobil menghampirinya yang ternyata itu dikendarai oleh Mei. Yang lucu adalah mobil itu adalah mobil favorit Chris. Bayangin kalau lecet, bisa ngamuk tuh si Chris. Kembali ke Dragon yang masih bertarung dengan si penjaga. Si penjaga berusaha mengejar Cheng, tapi Dragon terus menghadangnya. Bahkan dia menyemprotkan air sabun di sana yang membuat tempat itu penuh dengan busa. Wih, seru juga ya liatnya. Dragon sempat kewalahan melawan penjaga itu, tapi untungnya dia bisa mengalahkannya. Menyadari kalau mesin itu tidak bisa dihentikan, Dragon bergegas pergi mengejar Owen. Itu adalah satu-satunya cara menghentikan pencurian minyak. Kembali ke Chris dan Mei, mereka terus mengejar Owen. Menyadari itu, Owen memutuskan lewat jalan lain. Sialnya saat coba atraksi, mobil kendaraan Chris dan Mei malah terjungkir balik dan rusak. Melihat itu, auto ngamuk dong si Chris. Untungnya, tiba-tiba datang mobil mesin jet yang dikendarai Dragon, sehingga mereka masih bisa mengejar Owen. Tapi barusan masuk, si Chris masih emosi dong. Haha, sabar bang. Bahkan karena emosi, mereka malah berdebat di dalam mobil. Sampai akhirnya, mereka melihat mobil pasukan musuh. Dragon berniat menabraknya, tapi mobilnya terlalu pelan, sehingga Chris punya ide untuk menyalakan mesin jet di belakang. Seketika membuat kecepatan mereka naik drastis. Mobil itu menabrak truk tangki minyak yang membuatnya meledak. Lebih ngerinya lagi, mobil-mobil di belakangnya juga terkena ledakan yang membuat semua pasukan Owen tewas. Sialnya, Chris yang lupa pakai sabuk malah terpental keluar. Untungnya dia masih hidup. Hanya tersisa Owen yang sekarat. Dan karena terpojok, dia pun kabur. Melihat itu, Dragon segera berniat mengejar. Dia membantu Chris naik mobil. Dan setelah siap, mereka menyalakan mesin jet lagi. Dengan kecepatan penuh, mereka berhasil mengejar mobil Owen dan mendorongnya. Sialnya, ada jurang di depan jalan. Karena terlalu cepat, mobil itu tidak bisa direm. Tidak punya pilihan lain, mereka bertiga harus melompat. Untungnya Dragon dan Mei berhasil bergantungan di tali, sehingga keduanya selamat. Tapi sialnya, Owen ternyata masih hidup. Karena sudah sekarat, dia memilih untuk mati. Dengan sengaja dia menjatuhkan mobil ke dalam jurang, yang membuat Dragon dan Mei ikut terjatuh.
Untungnya keduanya berhasil mendarat di tebing yang membuat keduanya selamat. Sedangkan Owen terjatuh dan tewas. Tapi masih ada masalah lain. Chris hilang, yang artinya dia ikut terjatuh ke jurang dan tewas. Menyadari itu, Dragon nampak sedih kehilangan temannya. Di sana May mencoba menghibur ayahnya. Dia berkata kalau sekarang dia paham seberapa susahnya jadi tentara. May sekarang bersyukur punya ayah seperti Dragon yang rela terluka, tertembak, bahkan nyaris mati demi keselamatan banyak orang. Dan tiba-tiba, ya, Chris masih hidup. Buset dah, kuat juga ya dia, mantan WWE nih. Melihat itu, sontak membuat Dragon senang. Dan akhirnya mereka bisa hidup dengan tenang sekarang. Lah, terus cara keluar dari tebing itu gimana coba? Ya, cuma bisa teriak minta tolong saja. Haha. Beberapa waktu berlalu, kita akan diperlihatkan misi para tentara yang selesai. Semua orang berhasil dievakuasi ke zona hijau. Minyak hasil curian berhasil diambil kembali dari kapal. Dan sekarang penduduk desa sudah bisa mendapatkan air lagi secara gratis. Dragon, May, dan Chris sudah semakin dekat layaknya keluarga. Dan kini mereka akan terus menjalankan misi menyelamatkan dunia. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Hidden Strike 2023. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Dan tulis di komentar apa yang membuat kalian tidak suka dengan video Mimin, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.